Halo, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana, ingin mempresentasikan tugas besar 1, Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana. Dengan anggota, Maria Suningrat, dan Tirta Harimurti. Dalam kesempatan ini kita akan membahas potensi diri. Menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional, mengenali diri sendiri, mencari tahu kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri, bersikap terbuka terhadap saran dan kritik dari orang lain, mencoba hal baru, membangun kebiasaan baik dalam keseharian. Personal, self-development. Self-development disebut juga sebagai pengembangan diri. Self-development adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dan diusahakan oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri, self-awareness, potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan. Tujuannya adalah agar kualitas hidup dan pribadi menjadi lebih maju. Self-development merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan kualitas hidup dan diri individu. Dengan kata lain, individu yang menerapkan self-development pada dirinya, ia berusaha untuk memperbaiki, mengubah, dan mengembangkan diri, baik itu kualitas pribadi maupun hidupnya. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri bisa menjadi titik awal untuk menuju kebahagiaan dan kedamaian hidup. Kebahagiaan setiap orang pun berbeda-beda, seperti jabatan tinggi, kekayaan, keluarga yang sempurna, dan sebagainya. Tanpa memahami diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup tersebut, terdapat 6 hal cara mengenali diri sendiri. Value, nilai, interest, minat, temperamen, emosi, around-the-clock activities, jam biologis, life mission, and meaningful goals, misi, dan strength, kekuatan. Value, nilai, tentukan value atau nilai sebagai tujuan hidup, misalnya karir yang gemilang sehingga bisa fokus untuk mengoptimalkan potensi diri. Interest, minat atau hobi yang disenangi bisa membantu untuk mengungkapkan tujuan hidup. Temperamen, emosi, introvert ataukah ekstrovert? Apakah seorang perencana atau tipe orang yang mengikuti arus? Apakah membuat keputusan berdasarkan perasaan atau logika? Apakah lebih suka pada hal detail atau gagasan besar? Mengetahui jawaban untuk pertanyaan pembawaan diri seperti ini dapat membantu mengarahkan dan memaksimalkan potensi diri untuk bisa berkembang. Around-the-clock activities, jam biologis. Setiap orang memiliki jam biologis yang mengatur kapan jadwal fungsi tubuh bekerja aktif. Aktif di saat jam-jam terbaik untuk membuat bekerja dalam kondisi terbaik dan menikmati setiap aktivitas yang dijalankan. Life mission and meaningful goals, misi, luangkan waktu untuk memikirkan peristiwa yang paling berkesan yang pernah terjadi dalam hidup. Dari peristiwa bermakna itu mungkin dapat menemukan petunjuk tentang identitas terdalam yang ada pada diri, karir, dan kepuasan hidup yang selama ini dicari. Strength, kekuatan tidak hanya mencakup kemampuan, keterampilan, dan bakat, tetapi juga kekuatan karakter seperti kesetiaan, rasa hormat terhadap orang lain, kemauan untuk terus belajar, kecerdasan emosional, keadilan, dan sebagainya. Menyadari kekuatan diri merupakan salah satu dasar membangun kepercayaan diri. Sebab yang cenderung tidak percaya diri karena tidak mengetahui apa kekuatan terbesar dalam diri. Mencari kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manusia juga dituntut untuk terus mengembangkan semua aspek dalam dirinya. Kelebihan tentu menjadi suatu kebanggaan. Di sisi lain banyak juga individu yang tidak bisa menerima kekurangannya. Namun kelebihan dan kekurangan haruslah menjadi wujud syukur karena hal tersebut adalah pemberian Tuhan. Cara mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri, introspeksi diri, sikap mengenali diri sendiri juga dapat membantu kita untuk mencari solusi terbaik untuk hidup, karena setiap kelemahan tentu akan ada manfaatnya jika diolah dengan tepat. Pendapat orang lain, bertanya atau meminta pendapat orang lain bukanlah hal yang salah. Dari pendapat orang lain dapat memperjelas kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Menghargai diri sendiri, apapun yang dimiliki dalam diri, baik kekurangan atau kelebihan harus diterima dengan baik. Ini menjadi salah satu cara untuk menghargai diri sendiri. Bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain.
Menjadi seseorang yang open-minded bukan berarti harus selalu menerima atau setuju dengan pendapat orang lain. Namun dengan sikap open-minded, kita menjadi pribadi yang selalu menghargai dan selalu mendengarkan pendapat orang lain. Manfaat menjadi seorang yang terbuka, open-minded, menambah wawasan dan pengalaman. Terbuka dengan berbagai ide-ide baru dapat menambah wawasan dan pengalaman baru. Bagaimana kita belajar dari orang lain dalam mencari dan menemukan ide yang baru sehingga dapat menambah inspirasi. Meningkatkan kualitas diri, dengan sikap terbuka terhadap saran atau kritikan terhadap segala sesuatu dapat membawa kita untuk terus bertumbuh dalam mempelajari hal-hal baru. Saran dan kritikan yang kita terima dapat menambah semangat dan memperkuat mental kita. Menjadi lebih optimis, seseorang yang memiliki pikiran close-minded akan selalu mengarahkan perasaan mereka ke hal yang negatif. Menjadi seseorang yang open-minded dapat membantu untuk lebih memiliki sikap yang menginspirasi sehingga tercipta optimisme karena selalu mengarahkan kepada pikiran yang positif. Mencoba hal baru, cara melihat potensi diri adalah berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal-hal baru. Bila dirundung oleh keraguan untuk keluar dari safe zone, maka tidak akan bisa mengenal potensi terbaik yang ada pada diri sendiri. Pertama, pahami diri sendiri untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan. Kedua, beranikan diri untuk mencoba sesuatu tersebut agar bisa lebih mengenal potensi diri sendiri. Meskipun sesuatu tersebut tergolong baru, percayalah akan keyakinan diri sendiri bahwa kita mampu melakukannya. Membentuk kebiasaan baik, mengerjakan satu kebiasaan perharinya membuat Anda secara tidak langsung akan paham. Dengan demikian, Anda secara pelan-pelan tahu kebiasaan dan akan jauh lebih apabila ingin membentuk kebiasaan lainnya. Fokus diri pada kebiasaan, setiap orang butuh waktu untuk mengintegrasikan kebiasaan baik yang ia lakukan ke dalam dirinya. Saat seseorang mulai sadar bahwa kebiasaan menghasilkan manfaat yang besar, secara tidak sadar, ia akan melanjutkannya dengan mencoba kebiasaan baik lainnya. Buat tujuan dari setiap kebiasaan, penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kebiasaan baik karena mereka membuat tujuan. Pada implementasinya, menerapkan hal tersebut tidaklah sulit. Target yang rasional membuat kita bisa melakukan kebiasaan baik dengan mudah. Demikian dari kami, terima kasih.